Perjalanan komuter lain diketahui mulai berangsur pulih sejak siang tadi. Bagaimana antisipasi lanjutan dari pihak komuter lain bila sewaktu-waktu banjir kembali merendam sejumlah rel dan stasiun kereta? Telah bergabung dari Studio BI Jakarta, Vice President Corporate Communication PT Kereta Komuter Indonesia, Ibu Ane Purba. Selamat malam, Bu Ane. Selamat malam. Bu Ane, apakah jalur komuter lain sampai saat ini sudah 100% kembali berjalan normal? Iya, belum 100% karena masih ada genangan di sekitar stasiun Kampung Bandan dan Kemayoran. Jadi dapat kami sampaikan pada saat ini bahwa pola rekayasa kami khususnya untuk loop line atau dari Bogor, Nambo, Depok menuju Angke Jatinegara itu masih sampai stasiun Angke, belum bisa sampai ke stasiun Jatinegara. Jadi ini yang belum bisa dijalankan. Untuk perjalanan lainnya seperti perjalanan Bogor-Depok, kemudian Cikarang-Bekasi menuju Jakarta Kota PP, ini sudah bisa kami layani. Kemudian untuk perjalanan Tanjung Priuk, Jakarta Kota, ini yang masih kami batalkan. Khusus untuk Central Line seperti yang tadi saya sampaikan, tadi sempat kami membuat rekayasa pola operasinya sampai Manggarai, tapi sore ini sudah berangsur normal, sehingga perjalanannya bisa sampai ke stasiun Jakarta Kota atau diberangkatkan dari Jakarta Kota. Untuk rel yang saat ini masih tergenang banjir, apakah sudah ada informasi kondisi rel ini masih bisa dilalui atau tidak dengan mempertimbangkan keamanan perjalanan? Iya, ini terus kami koordinasi untuk rel yang memang bisa dilalui ketika air itu sudah di bawah 5 cm. Tetapi kalau sudah lebih 10-15 seperti yang terjadi di Kemayoran dan Kampung Bandan, ini belum bisa kami lalui. Ini pun dengan kondisi bahwa air misalkan di bawah 10 cm, kami harus memastikan bahwa prasarana perkereta-apiannya handal untuk bisa dilewati oleh KRL dengan menempatkan petugas-petugas di titik-titik stasiun yang mengalami kebanjiran. Untuk pemadaman listrik yang sempat dilakukan oleh PLN di beberapa gardu listrik, bagaimana ini berpengaruh ataupun berdampak pada KRL sendiri? Iya, alhamdulillah puji Tuhan untuk pemadaman gardu PLN yang terjadi di beberapa lokasi ini tidak berdampak kepada operasional perjalanan KRL karena memang sumbernya berbeda, sehingga kami tetap bisa menjalankan pola rekayasa operasi kami, sehingga kami hanya bisa akan bisa memastikan perjalanan tersebut ketika prasarana seperti rel itu bisa dilalui. Untuk listrik tidak ada masalah. Oke, Bu Ane, tapi kami mendapatkan informasi mengenai adanya KRL Jakarta Kota Bogor yang mengalami anjlok di kilometer 1200. Ini apakah ada kaitannya dampak dari banjir atau seperti apa? Iya, indikasinya demikian. Tetapi tadi itu kendala bisa ditanganin tidak lebih dari 1 jam. Kemudian itu bisa beroperasi kembali. Tim penolong tadi langsung melakukan evakuasi komuter lainnya. Kemudian tim dari PT KAI dan KCI memastikan prasarana juga normal. Pasti untuk menentukan kejadian tersebut, kenapa atau kejadian tersebut adalah sesuatu yang terindikasi anjlok, itu perlu dilakukan evaluasi oleh tim terkait. Jadi saat ini memang kami menginformasikan bahwa ini adalah kendala operasional dan tidak ada juga korban jiwa atau yang lain seperti banyak yang diperbincangkan di media sosial. Karena dalam 1 jam kami sudah bisa menjalankan operasional KRL kembali menuju Jakarta Kota dan dari Jakarta Kota. Oke, untuk beberapa stasiun yang tadi masih tergenang banjir, relnya ini target jalur-jalur kereta komuter lain kembali bisa beroperasi pulih secara 100%. Bagaimana, Bu Ane? Kami berharap hari ini sudah bisa diantisipasi, namun pasti PT KAI dan KCI ini juga tidak bisa bekerja sendiri ya, harus berkoordinasi juga dengan pihak-pihak terkait bahwa genangan yang ada di sekitar rel pun itu sangat berpengaruh dengan kondisi perjalanan rel atau keamanan atau airnya masuk terus karena usaha kami di titik-titik banjir tersebut melakukan pompa, kemudian ada juga penambahan tanggul supaya untuk antisipasi. Namun sampai saat ini memang khususnya Kemayoran dan
Kampung Bandan ini sejak tadi tidak turun dari 10 sampai 15 cm. Seperti yang kami lakukan di Sudirman, begitu cepat antisipasi yang dilakukan oleh petugas yang ada di stasiun tersebut sehingga air bisa diantisipasi dan perjalanan bisa normal. Sebenarnya tadi ada beberapa genangan juga seperti di Jakarta Pusat itu Jatinegara, kemudian Manggarai, tetapi itu terus bisa berada di bawah 5 cm dan petugas kami bisa memastikan bahwa prasarana tersebut layak untuk dijalani sehingga kami tetap bisa melayani perjalanan-perjalanan dengan melakukan rekayasa operasi. Oke, cuaca ekstrim diperkirakan masih akan terus terjadi selama beberapa hari ke depan. Apa upaya antisipasi dari pihak komuter lain terhadap kemungkinan terjadinya banjir kembali? Iya, selain kami terus berkoordinasi seperti dengan BMKG dan pihak-pihak terkait lainnya, antisipasi yang bisa kami lakukan itu pasti di area stasiun dan melihat titik-titik stasiun yang mana yang rawan dengan banjir ini. Yang kami lakukan adalah pengoperasian pompa air, seperti tadi di stasiun Sudirman, juga di stasiun yang lain. Kemudian penambahan tanggul itu pernah kami lakukan juga di stasiun Sudirman. Kemudian pembersihan gorong-gorong yang ada di sekitar stasiun Manggarai dan Tanah Abang itu terus kami lakukan. Dan tentu kami juga seperti melakukan ada daily check, kemudian weekly check juga ya untuk memastikan kondisi di sekitar stasiun. Namun upaya-upaya tersebut juga tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak di dalam mendukung perjalanan perkereta apian sehingga prasarananya nanti bisa tetap melayani perjalanan komuter lain dan kereta api juga. Baik, terima kasih Ibu Ana Purba, Vice President Corporate Communication PT Kereta Komuter Indonesia telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News.